Selamat siang, Ibu Tutor, Ibu Laksmi Permatasari Suwardi MPD, sebagai tutor mata kuliah Filsafat Ilmu SPIK 404006. Video ini sebagai pemenuhan tugas kedua dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Ada 4 pertanyaan yang saya tanggapi dalam membuat video ini terkait mata kuliah Filsafat Ilmu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menurut saya, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan terbagi dalam 4 kelompok atau 4 bagian. Yang pertama itu adalah mengawasi dasar keberadaan ilmu pendidikan atau ontologi. Filsafat ilmu membantu menjelaskan apa yang menjadi objek kajian pendidikan seperti manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, nilai, dan juga tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan memiliki arah dan identitas yang jelas sebagai sebuah disiplin ilmu. Kemudian yang kedua adalah memastikan pendidikan berjalan secara ilmiah atau bagian dari epistemologi. Filsafat ilmu mengarahkan pendidikan agar menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, observasi, analisis data, dan pengujian teori. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak hanya berdasarkan pendapat atau kebiasaan, tetapi berdasarkan kajian yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga nilai dan tujuan pendidikan. Dalam hal ini masuk dalam ranah aksiologi, di mana pendidikan tidak hanya mengejar pengetahuan tetapi juga nilai moral, etis, etika, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap berorientasi pada pembentukan karakter, kesejahteraan manusia, dan juga serta mengembangkan kehidupan yang bermakna. Kemudian yang terakhir atau bagian keempatnya adalah membedakan pendidikan ilmiah dan non-ilmiah, di mana filsafat ilmu memberikan pedoman untuk membedakan praktik pendidikan yang berdasarkan penelitian dengan yang hanya bersifat asumsi atau kebiasaan tanpa dasar ilmiah. Saya kira itu jawaban saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, menurut saya pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Itu saya bagi dalam beberapa bagian juga. Yang pertama adalah pendidikan menjadi tempat penerapan filsafat ilmu, di mana dalam pendidikan cara berpikir kritis, logis, rasional, dan reflektif diterapkan secara nyata. Hal ini membuat filsafat ilmu terus berkembang karena digunakan dalam proses pembelajaran dan penelitian. Kemudian yang kedua, mendorong lahirnya pemikiran kritis dan ilmiah. Pendidikan yang baik melatih peserta didik untuk bertanya, menganalisis, mencari kebenaran, dan memecahkan masalah. Sikap tersebut merupakan inti dari filsafat ilmu. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan penelitian dan pengembangan ilmu baru. Bagi saya, di dalam dunia pendidikan melahirkan berbagai penelitian, teori dan inovasi. Dari proses inilah filsafat ilmu terus berkembang karena selalu mengkaji metode, kebenaran, dan manfaat ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah bagian keempat, menjaga keseimbangan antara ilmu dan nilai kemanusiaan.
Nah, bagi saya pendidikan yang bermakna tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan etika. Nah, hal ini memperkuat fungsi filsafat ilmu agar perkembangan ilmu tetap bermanfaat bagi setiap orang atau setiap manusia. Itu jawaban saya terkait pertanyaan nomor kedua. Sekarang saya mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu dengan pertanyaan mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, dalam hal ini ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan karena mampu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Apa yang dikaji? Nah, ontologi digunakan untuk memahami hakikat pendidikan. Misalnya contoh, pertanyaan apa tujuan pendidikan? Kemudian pertanyaan apa hakikat peserta didik? Atau apa yang dimaksud belajar dan pengetahuan. Nah, dengan ontologi menurut saya pendidikan memiliki dasar yang jelas mengenai apa yang dipelajari dan harusnya dikembangkan. Kemudian epistemologi, yaitu bagaimana memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas cara memperoleh ilmu pendidikan. Misalnya contoh, metode pembelajaran apa yang paling efektif? Atau kemudian contoh lain lagi adalah bagaimana penelitian pendidikan dilakukan. Atau contoh yang ketiga, yaitu bagaimana suatu teori pendidikan dinyatakan benar. Nah, aspek-aspek ketiga di atas tadi itu memastikan pendidikan menggunakan metode ilmiah yang logis dan sistematis. Kemudian yang terakhir itu aksiologi, atau untuk apa ilmu digunakan. Nah, menurut saya aksiologi mengkaji manfaat dan nilai pendidikan. Misalnya contoh, apakah pendidikan membentuk karakter yang baik, atau apakah teknologi pendidikan digunakan secara bijak, atau mungkin juga apakah ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, melalui aksiologi ini pendidikan tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga bermoral dan bermanfaat. Jadi, filsafat ilmu menjadi alat analisis karena mampu melihat persoalan pendidikan dari dasar keberadaan, proses memperoleh ilmu, hingga nilai dan manfaatnya. Kemudian, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, saya mempunyai 4 atau 5 bagian contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama itu adalah dalam kebijakan pendidikan. Nah, kurikulum merdeka misalnya menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, kreativitas, dan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan penerapan filsafat ilmu terutama aspek aksiologi dan epistemologi. Kemudian dalam proses pembelajaran, guru menekankan metode diskusi, observasi, eksperimen, dan pemecahan masalah agar siswa aktif mencari pengetahuan sendiri. Bagi saya ini merupakan metode penerapan metode ilmiah dalam pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah dalam penelitian pendidikan. Nah, dalam penelitian pendidikan, guru atau misalnya mahasiswa melakukan penelitian tindakan kelas atau seringkali kita dengar dengan istilah PTK, penelitian tindakan kelas, untuk memperbaiki proses belajar mengajar berdasarkan data dan analisis
ilmiah. Kemudian bagian keempat yaitu dalam penggunaan teknologi pendidikan. Menurut saya, pemanfaatan media digital dan pembelajaran daring tidak hanya digunakan karena mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga dikaji manfaat, efektivitas, dan dampaknya bagi peserta didik. Yang terakhir itu adalah dalam pembentukan karakter. Nah, bagi saya, pendidikan agama, etika, dan penguatan profil pelajar Pancasila merupakan penerapan aksiologi filsafat ilmu, karena pendidikan diarahkan untuk membentuk kemanusiaan yang berilmu sekaligus bermoral. Ibu tutor yang saya hormati, demikian jawaban saya terkait dengan tugas 2 ini yang dirangkum dalam 4 pertanyaan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan kata,